Saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis ya. Makhluk langka nih, tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk Hizbut Islam Al-Muslimin melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih gak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kalau ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa, Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya. Persoalannya ibu-ibu, bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus? Ayo bantu PKS. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Dalam cuplikan video tadi, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana ucapan yang dilontarkan oleh Alfian Tanjung ini. Inilah titik yang benar-benar sangat berbahaya jika seorang Anies Rashid Baswedan berhasil menang di pemilu 2024. Sekali lagi, cuplikan video tadi menggambarkan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang sangat berbahaya jika memimpin bangsa dan negara ini. Karena para pendukungnya ini adalah para pendukung yang radikalismenya sangat tinggi, yang sangat berbahaya, yang akan mengacau balaukan negeri ini. Oleh karena itu, saya mau mengajak, mau menghimbau kepada kita orang-orang yang mencintai negeri ini, yang mencintai bangsa ini. Mari, siapapun boleh jadi presiden, asal jangan Anies Rashid Baswedan, karena jelas-jelas seorang Alfian Tanjung dengan begitu gagahnya dia mengatakan bahwa Anies pulihkan Hizbut Tahrir itu. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat menakutkan bagi kita orang-orang yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari, untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak kembali pemirsa sekalian, kita menyimak bersama-sama cuplikan-cuplikan video yang akan saya sajikan ke hadapan pemirsa. Selamat menyaksikan. Halo anak bangsa, apa kabar? Ya, tolong jika PT saya ini lewat di beranda, teman-teman semua jangan di skip. Ini penting untuk teman-teman ketahui ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Mbak Neno Warisman, Mas Roy Suryo, Bang Alfian Tanjung dengan kameramennya ya. Di HUT RI yang ke-77 tahun 2022 itu juga ada yang joget-joget ya. Lagunya dibawakan oleh Ananda Kita Farel, judul lagunya Ojo Dibanding-banding Ke. Kita lihat sajalah dokumenternya siapa saja yang joget saat itu ya. Karena meriah ya. Kenapa tidak diributkan? Kenapa tidak dipermasalahkan?
kenapa di HUT RI 78 ini dihebohkan, dipermasalahkan, sampai menghubung-hubungkan dengan film G30 PKI. Ada apa ini? Oke, nggak perlu kita bahas lagi. Saya cuman mengingatkan mereka-mereka ini. Kenapa yang kemarin tidak heboh, sekarang kok dihebohkan. Di PT saya sebelumnya, buat abangku Alfian Tanjung, poin 1, poin 2 sudah saya sampaikan. Saya izin menyampaikan poin yang ketiga dan keempat pada PT saya yang ini. Ya. PT poin yang ketiga, abangku Alfian Tanjung yang terhormat. Abang mengatakan bahwa Paskibra auratnya tersingkap. Abang, sempat-sempatnya abang memperhatikan aurat Paskibra yang nyata-nyata tidak ada yang tersingkap. Saya jamin tidak ada yang tersingkap. Kenapa? Saya ada data. Mulai dari kaki sampai kepala itu tertutup semua, abang. Ada juga yang pakai hijab. Kaos kakinya tinggi, bang, warna putih untuk yang perempuan. Tangannya pun pakai sarung tangan putih, abang. Lehernya pun ini dikasih putih, kemudian diberi tambahan asduk merah atau dasi merah biar kesan merah putihnya dapat, abang. Jadi hanya telinga dengan muka saja, kecuali yang pakai hijab memang kelihatan muka saja. Di mana abang bisa mengatakan Paskibra auratnya tersingkap? Abang ini melukai perasaan Paskibra, melukai perasaan orang tua mereka yang jauh-jauh dari Papua, dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, meninggalkan kampung halamannya demi merah putih di HUT RI 78 ini. Abang katakan auratnya tersingkap. Belum perasaan pengawal Paskibra, ya, di situ ada prajurit TNI dengan Polri, ya. Gimana bisa-bisanya abang nonton gak sih sebenarnya ini? Hah? Lucu juga abang ini, sampai sempat-sempatnya merhatikan aurat, ya. Oke, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini saya sangat agak mendidih nih perasaan saya dengan kameramen abang yang mengatakan bahwa joget-joget mengganggu sakralnya upacara. Bisa nggak sih membedakan joget-joget dengan upacara? Ada bukti tidak upacara hari itu ada joget-jogetnya? Ada bukti tidak? Ya. Kemudian abang mengatakan mestinya kita mengenang para pahlawan, bang. Ada sendiri, bang, untuk mengenang para pahlawan, bang, di 10 November. Ini HUT RI kemerdekaan perayaannya, bang. Bedakan, bang. Abang ini orang Indonesia nggak sih? Paham nggak? HUT kemerdekaan dengan memperingati apa istilahnya mengenang para pahlawan itu di 10 November ada tersendiri, bang. Yang lebih membuat hati saya teriris, abang mengatakan joget-jogetnya persis dengan genjer-genjer. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Peserta yang hadir di Istana Negara, selain yang di lapangan, yang di depan tribun, yang di tribun, peserta undangan, tokoh-tokoh senior, mungkin ada undangan dari perwakilan negara asing. Itu berjoget semua, bang. Ya. Lihat yang di lapangan, prajurit TNI, ya, Bayangkara Bangsa, ada Polrinya juga, ya. Kemudian yang mbak-mbak hijau, yang viral nih jadi sorotan bahan nih, di sampingnya ada polwan segala macam. Kemudian yang di tribun, yang di depan tribun, itu gerakannya hampir sama, bang. Dengan istilah gerakan joget komando. Kenapa bisa-bisa abang katakan ini persis genjer-genjer, abang kameramen? Kenapa? Bisa-bisanya hati-hati, bang. Ya. Yang di lapangan itu, ya, prajurit TNI dengan Polri Bayangkara Bangsa. Ya, dengan joget komandonya abang katakan persis dengan genjer-genjer. Di peserta lainnya juga begitu, ya. Di tribun atas juga itu. Saksikan yang joget-joget. Abang katakan persis joget genjer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, ya. Hati-hati ya, bang, ya. Kalau nggak punya data, saya curiga abang ini bukan orang Indonesia karena nggak paham, ya, nggak paham, ya. Jangan-jangan abang ini bukan orang Indonesia. Oke, teman-teman. Saya pribadi tidak mengenal istilah paham kiri, paham kanan. Tidak ada istimewanya kiri, tidak ada istimewanya kanan. Bagi saya, ya, kiri dengan kanan sama saja anti Pancasila. Anti ideologi Pancasila. Baik kiri maupun kanan. Jadi saya tidak mengenal istilah itu. Tidak ada istimewanya. Oke? Semua anti Pancasila. Salam Indonesia, damai negeriku. Salam anak bangsa. Jaga NKRI.
jaga NKRI. Para jamaah kaum muslimin yang menyimak di majelis ini maupun di dunia lain, di dunia maya maksud saya, karena saya dengar ini di live dan menjadi hal yang harus saya hitung-hitung, ya, walaupun dengar-dengar undang-undang ITE ini mau direvisi, kelihatannya ini gayanya gaya mau stung juga dulu begitu. Anda kritik saya gitu, ternyata itu untuk mancing ular keluar dari dalam sarangnya gitu, ya. Jadi pola komunis, kalau saya ingin katakan di awal pembahasan, negara kita hari ini sejak tahun 2015 de facto sudah menjadi negara yang berhaluan komunisme. Ya. Sering saya dipersoalkan baik oleh wartawan maupun para pakar maupun para tokoh-tokoh, seperti perdebatan saya di JEK TV dengan Profesor Dr. Tamagola itu, Tamrin Tamagola, ya. Perdebatan itu waktu itu saya bersama dengan almarhum A.M. Fatwa, Pak Profesor itu bersama dengan Reza Muharram, seorang kader PKI yang sangat pede, yang pernah berdebat keras dengan Bang Ridwan Saidi. Saudara Alfian, Anda jangan ngomong PKI lagi, PKI-nya sudah nggak ada. Kebetulan saya bawa ini. Di tangan saya ini adalah ADART hasil Kongres PKI yang terakhir yang dilakukan di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah, tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010. Ya. Jadi ini adalah sebuah pedoman organisasi, saya bacakan covernya saja. Di covernya disebutkan konstitusi dan pokok-pokok program umum demokrasi rakyat Indonesia, Partai Komunis Indonesia PKI, diterbitkan Jalan Rakyat 2010. Jadi para hadirin semua, para jamaah, bapak dan ibu yang berbahagia, perbincangan kita pada pagi ini menurut saya, kalau kata bahasa anak-anak petamburannya, udah telat. Mereka sudah bunuhi ulama-ulama kita. Mereka sudah bubarkan FPI kita. Mereka sudah halangi Hizbut Tahrir kita. Mereka sedang mengincar untuk membubarkan organisasi yang lain. Dan saya pikir sudah didengar di berbagai media, ada 3 yang sedang di TO, ya. Saya katakan secara terbuka, yang paling awal akan dihabisi adalah Muhammadiyah. Sebetulnya ketika FPI saya sudah sampaikan 11 tahun yang lalu. Ketika saya menyebut kata Muhammadiyah, bukan berarti saya gembira, bukan berarti saya sok pinter, bukan saya berarti sok tahu, bukan saya berarti sok pakar, tidak. Karena perangkat-perangkat instrumen yang mereka punya sudah dianggap memadai. Nanti tahap berikutnya mereka akan bubarkan PKS. Dan yang paling membahayakan nanti adalah mereka akan menghabisi warga NU. Ini agak rupa, saya sudah ingatkan beberapa tokoh-tokoh, saya bilang, Bapak, Pak Kiai, pimpinan pesantren, musuh berat dari PKI itu sampean. Jenengan musuh yang paling diincer. Cuman susah, kalau kata bahasa Betawinya kagak berasa. Kalau dalam teori itu teori bubur panas, dihabisin dulu yang ideologis secara konsepsional, Hizbut Tahrir, yang ekspresif nahi mungkar, FPI, habis itu dibikin usulan pabrik miras, investasi miras, nanti baru yang lain, lama-lama ini adalah sebuah perwujudan sebagaimana yang tercantum dalam buku Bahaya Komunisme yang ditulis oleh Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Bapak Dr. Baharudin Lopa yang ditulis tahun 1967. Dalam halaman 21 alinea keempat disebutkan bahwa kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1948 merupakan repetisi, warming up. Kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1965 general repetisi, pengulangan, dan kita akan melangsungkan pemberontakan yang ketiga. Dan mereka sudah berhasil.
Kalau dalam prolegnas terbaru kita dengar ada nomor 9 usulan pemerintah. Yang repotnya kita ini dikasih gula-gula karena undang-undang HIP tidak ada dalam prolegnas. Prolegnas yang dilansir oleh DPR beberapa hari belakangan ini tidak tidak memunculkan lagi. Jadi tidak ada lagi undang-undang HIP. RUU HIP sudah entek. Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cina. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Jadi komunisme ini sekarang sudah berjalan secara deril. Kalau jamaah mau memahami, hari ini sebetulnya kita berbincang tentang menunggu saatnya bahwa kita akan melihat kembali berkibar bendera Palu Arit di mana-mana tempat. Karena anggota dan simpatisan, kader-kader dan titisan PKI sudah berjumlah 200 orang di DPR hari ini. Mereka mulai masuk sejak pemilu 1999. 2004 80 61-an orang, 83 orang, 118 orang, sekarang sudah 200-an. Apa tujuan mereka? Adalah mencabut TAP MPRS nomor 25 atau 66. Ketika saya ditangkap dengan tuduhan menyebut-nyebut di istana ada PKI, ditanya oleh hakim, saudara Alfian, kenapa Anda menyebut-nyebut di istana ada PKI? Hakim yang mulia, saya ini bukan anak kecil. Saya tahu resikonya apa yang saya katakan kalau saya ini bicara asal bicara. Saya terangkan bagaimana Cina itu menguasai tanah Indonesia dari ujung Aceh sampai Irian. 70% lebih sertifikat tanah Indonesia sudah di tangan para pengusaha dan para orang-orang Cina. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Mengerikan secara terang-terangan, Alfian Tanjung pendukung Anies menyatakan bakal meminta untuk menghidupkan kembali HTI. Sikap intoleran Alfian memang sudah mendarah daging. Sungguh mengerikan sikap intoleran yang ditujukan oleh Alfian sebagai pendukung Anies. Jangan biarkan orang-orang toleran tersebut mendapat panggung, bisa memecah belah umat dan negara. Ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Pak Jokowi maju dari sini, maju waktu jadi wali kota. Siapa yang ngusung? PDI, PKS, Gerindra. Ada suara PKI nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Ini kan wong koplak. Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara palao. Tahu-tahu 1 Juni libur. Pancasilanya tahu. Pancasila yang kelima itu adalah ketuhanan. Ketuhanan nomor 5. Ini adalah Pancasilanya Marxis. Kalau ketuhanan yang Maha Esa masih berperan di hati kami, semuanya melekat pada diri kami, maka kita wajib menghormati nilai-nilai Hari Kesaktian Pancasila. Tapi apa, udah libur, yang nentukan presiden sepihak. Sikap aksi sepihak itu watak kader komunis. Maju di gubernur DKI. Siapa yang ngusung? Gerindra. Ada cerita tentang PKI nggak? Lu coba. Kenapa jilid 1, jilid 2 nggak ada cerita tentang itu? Begitu nggak setuju cerita itu keluar si PKI kita jadi sopo lah. Tak bawa musyawarah, seenak perutnya aja itu. Dia kan ngurus negara. Negara kan memang bukan muslim semua, tapi muslim kan mayoritas. Masanya gara-gara mengakomodir yang minoritas dianggap tidak ada. Kurang ajar betul. Jangan mau kita ini dipecah belah. Dulu jangan kecewakan para
lebih-lebih nanti selain pecah belah, otak kita dikotori. Ketika saya menyebut kata Muhammadiyah bukan berarti saya gembira, bukan berarti saya sok pinter, bukan saya berarti sok tahu, bukan saya berarti sok pakar, tidak. Karena perangkat-perangkat instrumen yang mereka punya sudah dianggap memadai. Nanti tahap berikutnya mereka akan bubarkan PKS. Dan yang paling membahayakan nanti adalah mereka akan menghabisi warga NU. Sebuah potongan video yang memperlihatkan pendakwah Ustadz Alfian Tanjung menyinggung Presiden Jokowi soal penentuan hari libur nasional, yakni Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh tiap tanggal 1 Juni viral di media sosial. Video Ustadz Alfian Tanjung yang tampak menyerang Jokowi soal Hari Pancasila itu viral usai dibagikan pengguna Twitter Namaku Mei. Seperti dilihat pada Rabu 2 Juni 2021. PKI sekarang bangkit. Dari itu saya perintahkan semua korlap jamaah pengajian semuanya untuk bersatu, jangan mudah diadu domba, dan satu komando, pilih pemimpin presidennya Anies Baswedan. Pilih pemimpin presidennya Anies Baswedan. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Mengerikan secara terang-terangan, Alfian Tanjung pendukung Anies menyatakan bakal meminta untuk menghidupkan kembali HTI. Sikap intoleran Alfian memang sudah mendarah daging. Sungguh mengerikan sikap intoleran yang ditujukan oleh Alfian sebagai pendukung Anies. Jangan biarkan orang-orang toleran tersebut mendapat panggung, bisa memecah belah umat dan negara. Di dalam Islam dijelaskan sistem khilafah, tapi ada sebagian ustadz bahwa tidak ada sistem khilafah. Kalau ada orang nggak suka sama khilafah, itu berarti dia koslet itu. Ya, karena tidak ada logikanya ketika Allah menegaskan wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi bagaimana ceritanya orang mau berislam kalau dia tidak mau memahami konsep khilafah dan konsep Abdullah? Jadi kalau para ulama-ulama dan para pemikir-pemikir Islam memang sering menggunakan pengertian-pengertian yang sederhana. Bagaimana dia bisa membayangkan Islam sampai ke Indonesia kalau tidak ada kejayaan masa Khilafah Rasyidah? Khilafah Rasyidah itu adalah masa kejayaan yang dikunci oleh Khilafah yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi sekali lagi kalau ada orang-orang yang bilang ini mesti kalau bukan kelompok PKI, ya ini pasti kelompoknya Islam Nusantara. Dan Islam Nusantara ini telah dibatalkan oleh mubaligh terkenal yang bernama Mama Dedeh. Yang Mama Dedeh berani ngomong di sebuah stasiun TV, kemudian membatalkan karena diancam oleh pihak tertentu. Gimana pandangan yang udah jelas-jelas diancam? Ya, jadi saya pikir khilafah adalah konsep Islam. Siapa orang yang menolak khilafah berarti dia melawan Allah. Tolong perhatikan jawaban MH Ainun Najib. Ya, ente ngelawan Allah, gitu ya. Ini kalau ada orang yang nggak mau sama khilafah berarti dia nggak mau masuk surga. Udah sederhana aja deh tuh. Ya, kalau mau berdebat secara akademis kita bisa di forum lain. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Cuplikan-cuplikan video tadi menggambarkan bahwa seorang Alfian Tanjung ini adalah benar-benar sosok yang sangat berbahaya, bahkan sosok yang sangat kurang ajar. Saya tidak mengerti pola pikir yang dia bangun itu maksud dan tujuannya seperti apa. Seorang tokoh, seorang public figure, seorang ulama, tetapi punya pandangan yang sangat picik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alfian Tanjung ini adalah manusia yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini. Manusia provokator.
Sehingga kita sebagai anak bangsa perlu waspada dan perlu berhati-hati. Inilah ciri khas manusia-manusia yang tidak mau maju. Manusia-manusia yang tidak bisa hidup dengan sesama masyarakat, dengan membudidaya budaya, saling toleransi antara suku yang satu dengan suku yang lain, antara agama yang satu dengan agama yang lain. Dan sosok manusia seperti Alfian Tanjung ini merupakan wujud nyata manusia frustrasi, manusia yang punya sikap iri dan dengki yang sangat tinggi. Bagaimana tidak? Orang-orang seperti ini memang semestinya harus kita lawan. Kita orang-orang yang memang benar-benar mencintai bangsa ini, kita harus terus bersuara untuk melawan. Dan dalam pernyataan tadi, satu sosok capres, yakni Anies Rashid Baswedan, merupakan pribadi yang sangat berbahaya. Jelas-jelas pernyataan dari Alfian Tanjung tadi. Sehingga saya secara pribadi mau menghimbau kepada para pemirsa sekalian, waspada dan perlu berhati-hati jika kita memilih Anies Rashid Baswedan. Jika kita masih mencintai bangsa ini, masih mencintai anak cucu kita, tolong jangan pernah mendukung Anies Rashid Baswedan. Karena di balik Anies Rashid Baswedan ada orang-orang yang sangat berbahaya. Ormas-ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah seperti FPI, HTI kini mulai digaungkan kembali. Sekali lagi saya menghimbau bahwa sosok calon presiden yang bernama Anies Rashid Baswedan ini didukung oleh ormas-ormas radikal. Ormas-ormas yang selalu membuat ricuh, yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini, dan ini sangat berbahaya. Kita sebagai orang-orang yang mencintai bangsa ini, kita harus lebih cerdas. Gunakan akal sehat kita dan hati nurani kita. Pilihlah pemimpin yang pro dengan rakyat. Pilihlah pemimpin yang mau menjaga bangsa dan negara ini, yang mau melindungi Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta bumi Nusantara ini. Saya tidak bisa membayangkan kalau apa yang diucapkan oleh Alfian Tanjung itu ternyata benar. Di suatu hari nanti akan diwujud nyatakan jika Anies Rashid Baswedan menjadi pemimpin bangsa ini. Negara kita pasti akan kacau balau. Negara kita pasti akan ada peperangan. Negara kita pun pasti akan ada tumpah darah. Oleh karena itu, mari kita gunakan hati nurani kita. Berpikirlah secara matang. Siapapun boleh menjadi pemimpin bangsa ini, asal jangan Anies Rashid Baswedan, karena didukung oleh ormas-ormas radikal,
seperti yang diucapkan oleh Alfian Tanjung tadi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.